Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dari kelas 6A, B, C, dan D, hari ini bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat ya, sehingga bisa menemani Miss belajar online hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warjukni fahman. Amin. Baik Kak, siapa yang kemarin sudah mereview materi tentang tumbuhan sahabatku? Nah, kemarin banyak sekali ya tumbuhan yang bisa kita manfaatkan menjadi olahan makanan. Nah, baik sekarang Miss lanjutkan pembelajaran ketiga. Di sini ada beberapa umbi yang kita bisa manfaatkan sebagai olahan makanan. Nah, yang pertama di buku kalian halaman 30, pertama ada umbi gayong. Nah, umbi gayong ini ternyata adalah tanaman musiman. Biasa dia tumbuh setiap 2 tahun sekali. Nah, umbi gayong ini ternyata memiliki banyak manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai bioetanol. Siapa yang masih ingat tentang bioetanol? Bioetanol itu adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuhan. Nah, umbi ini yang dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Selain untuk kendaraan bermotor, umbi gayung juga bisa bermanfaat sebagai obat. Salah satunya adalah radang, sakit panas juga. Nah, selain itu ada umbi suwak. Umbi suwak ini merupakan jenis umbi yang kandungan gulanya rendah. Jadi, umbi suwak ini banyak bermanfaat untuk mengobati kolesterol, diabetes, kemudian untuk menurunkan berat badan. Nah, selain itu ada uwi. Uwi ini bisa kita lihat warnanya ungu. Uwi ini banyak sekali macam-macamnya. Selain itu kandungan protein dan kandungan karbohidratnya itu tinggi, tetapi tetap rendah lemak. Sehingga umbi uwi ini banyak dimanfaatkan untuk pengobatan seperti kencing manis, diabetes juga. Selain itu ada umbi gadung. Nah, umbi gadung ini juga sama berkhasiat sekali sebagai obat. Salah satunya adalah untuk mengobati rematik, kemudian kencing manis ya. Ada lagi umbi Garut. Umbi Garut ini juga bisa untuk pengobatan juga. Selain itu, umbi Garut ini juga bisa kita manfaatkan untuk kosmetik ya, karena umbi Garut ini memiliki pengental. Nah, ini ada beberapa jenis umbi yang tadi kita sudah bahas. Umbi gayong, kemudian suwak, ada umbi gadung, umbi Garut, dan uwi. Nah, ternyata nggak semua umbi bisa kita manfaatkan, Kak. Ada juga beberapa yang beracun. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti nggak asing ya dengan umbi yang kita senangi atau kita sering manfaatkan. Pertama ada singkong, kentang, dan talas. Nah, singkong ini mudah sekali menanamnya. Kita bisa menanam dengan cara memotong bagian batang dan menumbuhkannya pada tanah. Nanti kita bahas lagi itu caranya disebutnya step. Kemudian ada juga kentang. Wah, kentang ini siapa sih yang nggak suka kentang? Pasti semua kentang ya. Kandungan kentang ini berupa karbohidrat. Dia itu sebagai sumber tenaga. Makanya kalau kita makan kentang pasti cepat merasa kenyang, ya kan? Kemudian ada talas. Nah, zaman dulu talas itu hanya dibuat makanan direbus atau digoreng saja. Tapi sekarang talas ini bermodifikasi sehingga bisa menjadi makanan modern. Salah satunya adanya bolu talas. Nah, baik. Kemudian kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih Miss itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangan vegetatif itu sama nggak bisa kayak perkembangbiakan generatif? Beda ya. Jadi perkembangan secara vegetatif itu tidak ada bertemunya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Jadi nggak ada papa mamanya. Dia tumbuh sendiri dari tumbuhan tersebut. Nah, ini ada beberapa perkembangbiakan secara alami. Ini Miss sudah beri kata kunci yaitu satu gerai, di mana ini adalah singkatan dari S-nya itu spora, A-nya akar tinggal, T-nya tunas adventif, U-nya umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerahnya itu geragi. Nah, spora ini bisa kita lihat contohnya pada tanaman paku dan tanaman lumut. Spora ini hanya ada pada dua tanaman tersebut ya Kak.
Kalau tanaman tingkat tinggi seperti kayak kita lihat pohon mangga, pohon belimbing itu nggak ada. Nah, spora ini adanya di tempat yang lembab. Dia tumbuhnya cepat di tempat lembab. Sehingga banyak sekali kalau kita lihat di daerah pegunungan, di daerah perbukitan, kita bisa melihat banyak sekali lumut dan tumbuhan paku. Kemudian ada akar tinggal. Akar tinggal ini merupakan batang yang tebal, dia tumbuh mendatar di atas tanah. Contohnya bisa kita lihat pada tumbuhan obat-obatan seperti jahe, kunyit, lengkuas juga. Kemudian ada lagi yang namanya tunas. Nah, tunas ini kita bisa lihat pada tanaman pisang, tanaman bambu juga. Jadi kalau tunas ini beradanya itu ada batangnya ini menumbuhkan tanaman baru ya. Kemudian ada lagi tunas adventif. Tunas adventif ini adalah ujung ujung pada tumbuhan ujung pada daun yang tumbuh secara langsung pada daunnya sendiri. Contohnya bisa kita lihat pada cocor bebek. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis ini merupakan batang. Sebenarnya itu batang, ya. Batangnya ini tumbuh di dalam tanah. Kemudian dia dapat menyimpan cadangan makanan seperti bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Ada lagi umbi batang. Umbi batang ini juga sebenarnya adalah batang yang dapat menyimpan cadangan makanan. Bisa kita lihat contohnya pada ubi jalar, kemudian kentang. Umbi akar ini juga sama, dia akarnya itu sebenarnya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada stroberi. Kemudian ada lagi geragi. Geragi ini merupakan batang yang berluas, dia tumbuh mendatar di atas tanah atau di dalam tanah. Contohnya kalau yang di atas tuh kita bisa lihat stroberi. Kalau yang di bawah tanah itu rumput teki. Next, nah ini ada vegetatif secara buatan. Nah, kalau vegetatif secara buatan ini dia itu dilakukan dengan perantara atau membutuhkan bantuan manusia. Dia tidak bisa tumbuh sendiri seperti yang vegetatif alami. Nah, ini sudah Miss beri kata kunci yaitu cantik menyerupu, di mana can-nya itu merupakan singkatan dari cangkok, tek-nya itu stek, me-nya itu menyambung dan merunduk, R-nya itu merunduk, dan Q-nya itu okulasi. Nah, kalau cangkok ini dia itu kita bisa tahu caranya dengan cara menumbuhkan akar baru pada bagian batang. Nah, setelah akar baru ini tumbuh, kita bisa ambil akar tersebut dan menanamnya di dalam tanah. Contohnya pada pohon mangga. Kemudian ada stick. Nah, stick ini gampang sekali Kak ini menumbuhkannya. Dia dengan cara memotong tanaman pada bagian-bagian tertentu, bisa dari akar, bisa dari daun, kemudian bisa dari batang juga. Kalau yang dari batang kita bisa lihat contohnya pada singkong, dari akar kita bisa lihat caranya pada sukun, kemudian dari daun dari cocor bebek. Maksudnya tanamannya dari cocor bebek. Nah, kemudian menyambung, dia menggabungkan bagian atas dengan bagian bawah tanaman, kemudian nanti menanamnya di dalam tanah. Merunduk itu jadi membengkokkan sebagian bagian tanaman, kemudian menanamnya di dalam tanah. Contohnya ada pada stroberi. Kemudian okulasi. Okulasi ini bisa kita lihat pada tanaman obat-obatan ya. Maksudnya tanaman ubi jalar, ya, ubi jalar. Nah, kemudian masuk kita ke pembahasan PB4. Kalian bisa buka halaman 42. Di situ ada teks berjudul tempe makanan asli yang mendunia. Nah, tempe ini ternyata merupakan makanan fermentasi. Sebetulnya dia itu dari kedelai ya, dari kedelai kemudian yang difermentasi dan dibantu oleh jamur. Nah, tempe ini banyak sekali kandungannya Kak. Nah, salah satu kandungan yang tinggi itu adalah protein. Ya, apa itu fungsinya protein? Nah, ternyata protein ini berfungsi untuk membuang zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh kita. Kan kalau kita keluar lingkungan rumah ya, kita kan pasti nggak cuma nyium oksigen ya, pasti ada asap kendaraan, ada asap dari sampah juga, kemudian asap dari pabrik. Nah, protein itu berfungsi untuk itu. Nah, kemudian tempe juga ternyata tidak diproduksi hanya di Indonesia saja, tetapi di dunia ya juga memproduksi makanan ini. Baik, kemudian
kalian bisa menggarisbawahi informasi penting dengan cara membaca setiap paragraf. Nanti kalian cari dulu ide pokoknya dengan cara melihat atau membaca kalimat utamanya dulu. Biasanya setiap paragraf itu ada yang namanya ide pokok ya. Ide pokok ini letaknya bisa di awal atau di akhir. Kalian kemudian kalian bisa menuliskannya di halaman 43 ya. Kemudian setelah itu kalian bisa memberikan kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, ini kita masuk ke pembahasan bahasa Indonesia tentang cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Ya, apa sih Miss kesimpulan itu? Beda ya Miss, paragraf ide pokok dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini didapat dari mana? Dari membaca intisari dari sebuah bacaan, ya. Membaca keseluruhan dulu setiap paragraf, kemudian kalian menggarisbawahi ide pokok dari setiap paragraf. Nah, bisa kita lihat di halaman 44, di situ ada teks berjudul Hemat Energi Demi Masa Depan. Di paragraf pertama, di mana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya kalau nggak di awal, pasti di akhir. Biasanya kalau setelah ide pokok itu ada kalimat penjelasnya. Baik, kita baca di paragraf pertama ya. Manusia memanfaatkan sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Nah, ini pasti nih ide pokoknya. Kalian bisa garis bawahi itu. Kemudian paragraf 2. Bahan bakar minyak termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini juga ini merupakan ide pokok. Kemudian di paragraf 3, bahan bakar minyak harus kita hemat penggunaannya, misalnya menggunakan kendaraan bermotor atau mobil seperlunya dan mematikan kompor jika telah selesai memasak. Nah, ini yang ide pokoknya ada di bahan bakar minyak, harus kita hemat penggunaannya. Nah, dari ketiga ide pokok yang sudah kita dapat tadi, kalian bisa menyambungkan kalimat di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, baik. Sekian pembahasan dari Miss. Kita ucapkan Alhamdulillah. Jika ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti, silakan menghubungi wali kelas masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.